Mari kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas 8 ayat yang ke-40. Saya bacakan. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia, sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus, ia kepala rumah ibadah, sambil tersungkur di depan kaki Yesus. Ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anak perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanannya ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mau mengakuinya, maka Petrus, guru, orang banyak mengerumunimu dan mendesak engkau. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada keluar kuasa dari diriku. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia, bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pernahkah Anda menjadi orang-orang yang tidak dikenal dan menjadi orang-orang yang terpinggirkan? Orang-orang yang bahkan tidak didengar oleh siapapun di dalam keluarga engkau. Ini merupakan gambaran dari perempuan yang pendarahan. Perempuan pendarahan itu dikucilkan selama 12 tahun karena Anda tahu di dalam perjanjian lama bahwa orang yang pendarahan itu sedang mengalami masa najis. Tidak boleh bersentuhan dengan siapapun. Dan ini terjadi terus-menerus selama 12 tahun. Orang-orang perempuan pasti tahu rasanya. Bagaimana ketika Anda mendapat datang bulan dan itu berlangsung begitu lama, 12 tahun tiada berhenti. Itu sangat menyiksa sekali. Sehingga ia tidak bisa bergaul dengan siapapun, ia termasuk kasta yang terendah, ia dikucilkan, ia tidak berani disentuh oleh siapapun. Karena waktu itu orang yang sedang pendarahan atau sedang datang bulan itu sedang haid, tidak boleh bertemu dengan siapapun. Bayangkan, 12 dia menderita, dikucilkan sendiri menjadi warga kelas 3 bahkan. Sedangkan pada waktu itu Tuhan Yesus menerima undangan yaitu dari Yairus, kepala rumah ibadah, yang juga tersungkur berdoa meminta anaknya disembuhkan. Kalau Anda bisa bayangkan sekarang mungkin di dalam festival KKR kesembuhan ada kursi-kursi VIP di depan, bahkan VVIP di depan yang sofanya sangat empuk. Dan Anda adalah warga kelas yang sangat belakang, yang bahkan tidak dikenal oleh pembicaranya, yang pembicaranya tidak memberikan undangan apapun kepada Anda. Mungkin Anda datang ya karena kepingin tahu, kepingin lihat, dan tidak ada seorang pun yang tahu Anda. Tetapi yang luar biasa, Tuhan menyembuhkan perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun ini. Perempuan itu menjamah jumbai jubah Tuhan Yesus. Jumbai jubah di dalam bahasa aslinya adalah sisit. T-Z-I tambah it tambah T, sisit. Yaitu kalau Anda bisa lihat di dalam Bilangan 15, itu merupakan perintah Tuhan untuk supaya berpegang teguh kepada perintah dan ketetapan-ketetapannya. Jumbai jubah doa. Jadi jumbai jubah doa itu seperti kain segi 4 yang diselendangkan di leher dan itu sampai ke bawah. Itu melambangkan perjanjian Tuhan kepada umat Israel. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan,
Seringkali saya memberitakan firman Tuhan perempuan pendaraan. Tetapi ada sesuatu yang berbeda ketika saya membacanya sekali lagi. Firman Tuhan adalah firman Tuhan yang hidup. Saya lebih dibawa Tuhan untuk menyorot bahwa perempuan ini bukan siapa-siapa. Dia adalah warga kelas 3 yang bahkan tidak diakui keberadaannya. Dianggap sampah, dipinggirkan. Tetapi bagaimana Tuhan bisa mendengar doa orang yang dipinggirkan? Bagaimana Tuhan mau menerima zaman orang yang dipinggirkan? Itu judul khotbahnya. Bagaimana Tuhan bisa menerima zaman orang yang dipinggirkan? Itu sesuatu yang luar biasa bagi saya. Ketika di dunia memandang rupa, tetapi Tuhan melihat hati. Dan banyak pelayanan-pelayanan di mana sekedar diadakan tanpa menyentuh hatinya Tuhan. Di antara sekian orang banyak itu, hanya perempuan itu yang menerima kuasa pemulihan dari Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan Yesus waktu itu adalah guru yang menjadi idola. Yang dipegang, yang dijamah. Tetapi pada waktu itu orang-orang tidak berani menjamah tubuh seorang wanita. Karena bukan muhrimnya. Oleh karena itu dipeganglah jumbai doa itu. Ini sesuatu yang menarik sekali. Ketika di gereja mengenal kasta. Kalau perempuan, orang-orang yang kaya duduk paling depan dengan kursi mewah. Kalau majelis-majelis mungkin duduk paling depan di kursi yang paling mewah. Tetapi Tuhan tidak melihat kasta. Tuhan melihat hati. Sedang jemaat yang dikasihi Tuhan di dalam segala sesuatu yang kita kerjakan. Sudahkah kita bertanya kepada Tuhan, apakah Tuhan berkenan dengan tindakan kita atau tidak? Allah kita adalah Allah yang tidak bisa dimanipulasi. Anda bisa tahu seseorang yang tulus dengan Anda atau orang itu tidak tulus dengan Anda. Anda bisa merasakan. Jikalau Anda memiliki tim, Anda bisa merasakan orang yang sungguh-sungguh bekerja sama atau orang-orang yang berpura-pura bekerja sama. Anda bisa merasakannya. Anda bisa merasakan ketika Anda memiliki saudara-saudara seiman, mereka itu sungguh-sungguh mengasihi Anda dengan segenap hati mereka, atau mereka ini berpura-pura. Tuhan adalah Tuhan, Dia mengetahui segalanya. Nah, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sudahkah Anda bertanya kepada Tuhan apa yang menjadi kerinduannya di dalam hidup Anda? Anda boleh memilih pekerjaan apapun. Anda boleh tertarik dengan pekerjaan apapun. Tetapi Anda sudah tanya mana yang membuat Tuhan disenangkan. Jatuh cinta, Anda boleh jatuh cinta dengan siapapun. Jatuh cinta itu manusiawi kok. Seringkali kita jatuh cinta. Seringkali kita jatuh cinta dengan orang-orang di sekitar kita. Itu tidak dosa. Dan jangan dibuat menjadi seakan-akan itu dosa besar. Tetapi yang jadi masalah, apakah jatuh cintamu itu memuliakan nama Tuhan atau tidak? Jikalau jatuh cintamu membuat engkau terpuruk di dalam dosa dan pelanggaran, Anda harus bertanya-tanya kepada Tuhan, apakah aku boleh melanjutkan cintaku ini? Ikut Tuhan itu simpel. Kita tidak boleh memandang bahwa semuanya adalah kedaulatan Tuhan. Betul, Tuhan itu berdaulat penuh. Ada orang yang bercerita kepada saya seperti ini. Saya menikah dengan istri yang tidak percaya sama Tuhan. Ya udahlah Pak Pendeta, ini kan prestitinasi. Lihat. Pengertian prestitinasi yang begitu agung, yang begitu suci, itu dipelesetkan karena nafsu dia. Jadi dia dengan gampangnya, toh sudah menikah, artinya ini prestitinasi.
Kadang kita membolak-balik kebenaran firman Tuhan untuk memuaskan logika kita, untuk memuaskan hati kita, untuk memuaskan tindakan-tindakan kita yang salah. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Jatuh cinta itu hal yang mulia. Anda perlu periksa ke psikiater jikalau Anda nggak bisa mencintai lagi. Tertarik dengan orang itu wajar. Seorang pria tertarik dengan wanita wajar. Pria dengan pria itu kurang ajar. Wanita dengan wanita itu kurang ajar. Tetapi ketika seorang pria tertarik dengan wanita dan dia menyukai wanita itu, sama-sama tinggal di dalam Tuhan. God, apakah ini rencanamu sehingga engkau disenangkan Tuhan? Oleh karena itu, kita tidak boleh menikah atas nama cinta. Tapi kita menikah atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketika Anda datang di altar, masa seorang pendeta berkata seperti ini, atas nama cinta. Atas nama cinta dan nama cinta, aku memberkati engkau. Anda atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, artinya apa? Itu melakukan perkenanan Bapa, perkenanan Putra, dan perkenanan Roh Kudus. Oleh karena itu kita tidak bisa menikah atas nama cinta. Tetapi jikalau kita diberkati atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, pasti kalau itu datangnya dari Tuhan, Anda akan dibuat mencintai. Tidak ada sesuatu yang datangnya dari Tuhan itu Anda dibuat membenci pasanganmu. Itu cerita ngawur, tidak ada. Tetapi Tuhan yang memiliki hari-hari kita. Tuhan yang memegang hari esok kita. Bertanyalah, apakah itu menjadi rencana Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kita? Tuhan menghendaki kehidupan di muka bumi ini menjadi sebuah alat kemuliaannya. Hidup ini cuma sementara. Anda melewati pernikahan. Orang Korea sekarang sedang pemerintahnya kebingungan. Plus orang-orang Italia. Ini juga gak boleh ya. Mereka tidak mau menikah. Kenapa tidak mau menikah? Karena mereka merasa sudah mandiri. Sudah enak, sudah settle. Tidak perlu menikah. Itu juga salah. Orang-orang Korea berbeda dengan orang Indonesia. Orang-orang Korea ketika saya baca, mereka mempersiapkan terlebih dulu sandang pangan papan. Mereka menggunakan logika, mereka menggunakan tanggung jawab, baru mereka menikah. Tetapi orang Indonesia kebanyakan atas nama cinta. Ngekos berdua enggak apa-apa. Ya kan? Nanti Tuhan berkati, enggak apa-apa. Tuhan berkati. Marah-marah, proses dari Tuhan. Kita ini merohanikan hal yang buruk. Emangnya orang datang untuk berkonsultasi pernikahan, dia berkata seperti ini, aku diproses sama Tuhan. Istriku belum percaya Yesus. Aku diproses sama Tuhan. Itu bukan diproses. Itu akibat dari kesalahan. Jangan dibahasakan menjadi proses. Ketika engkau menikahi seorang pria yang belum bebas, dia masih hidup di dalam obat-obatan terlarang dan atas nama cinta engkau menikahi dia, jangan berkata kepada orang bahwa engkau diproses dengan pria itu. Kenapa sih susah ngomong kalau aku salah pilih? Kita ini kadang egois banget. Kita seringkali membahasakan segala sesuatu menjadi lebih rohani, lebih nyaman didengar oleh orang-orang di sekitar kita. Tidak banyak orang yang menjadi gentleman dan gentle girl gitu ya. Convert girl bijaksana yang berkata seperti ini, aku udah salah, Tuhan tolong aku, perbaiki aku. Dan banyak yang gak mau seperti itu. Istilahnya seakan-akan mengambing hitamkan Tuhan atas pilihan-pilihan yang salah yang dia dapatkan. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, semua orang bisa diubah Tuhan. Saya percaya itu. Tetapi maukah kita diubah Tuhan?
Semua orang bisa menjamah jubah Tuhan Yesus. Tapi kenapa satu gadis itu saja yang menerima kuasa dari Tuhan Yesus? Hati. Coba berbicara di 1-2 tahun yang lalu saya berkhotbah, coba berbicara tentang doa. Coba berbicara tentang otoritas. Coba berbicara tentang kanab, lindungi seperti Rut dan Boas. Coba berbicara tentang apa? Tentang penundukan. Kita ini ditundukkan di dalam kuasa Tuhan. Dan banyak orang yang tidak mau ditundukkan di dalam kuasa Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Waktu kedatangannya lebih dekat loh daripada semula. Hari-hari ini COVID sudah mereda. Puji Tuhan. Seperti yang pernah Tuhan beritahu kepada kita. Tetapi jangan senang dulu. Ada virus hepatitis misterius. Ya kan? Seperti engkau sedang mencintai pria misterius. Hepatitis misterius keluar. Setelah itu cacar monyet. Luar biasa kan? Lalu di Australia keluar virus Herman. Ya, Herman, betul. Ini bukan nama orang ya. Virus itu ditemukan karena ada perpindahan dari ya lambangnya Batman itu ke kuda. Nah, kudanya terinfeksi dan menginfeksi manusia. 99% yang terkena virus itu pasti mati karena belum ada obatnya. Orang-orang, anak-anak Tuhan cepat melupakan tragedi. Itu keburukannya. Mereka tidak mau mengingat peringatan-peringatan Tuhan. Di awal-awal pandemi banyak yang meninggal. Orang kehabisan oksigen seperti ikan koi megap-megap. Oksigen diburu di mana-mana. Dan ketika oksigen diburu di mana-mana, healing from heaven kita ramai. Mereka butuh bantuan doa, mereka butuh Yesus, mereka butuh doa. Haleluya. Tapi seiring dengan waktu mereda, orang cepat lupa tentang peringatan-peringatan Tuhan. Dan kita merasa, oh puji Tuhan, aku hidup baik-baik aja sekarang, aku hidup aman-aman saja sekarang. Ya udah selesai, ya udah. Nah, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari perempuan pendarahan ini. Sekalipun dia menjadi warga kelas 3, dipinggirkan, tidak pernah disentuh oleh siapapun, tidak pernah menyentuh siapapun. Bahkan orang tidak menganggap dia. Karena Tuhan Yesus pun dalam perjalanan ke rumah ketua ibadah, di mana anaknya sakit, Tuhan Yesus tidak mengkhususkan diri untuk datang ke perempuan ini. Bayangkan, kalau perempuan ini adalah orang yang mellow dan selalu negative thinking. Aku gak pernah diperhatikan di gereja. Buat apa aku ke gereja? Aku itu loh kelewatan ulang tahun. 1 hari aku kelewatan, gak dikasih selamat sama gembala Rikomku. Buat apa aku ke gereja? Aku tuh loh gak dikasih kado. Tiap tahun kadonya cuma roti bundar 1. Itu pun sudah beruntung. Kadang cuma donat ditumpuk-tumpuk. Dikasih lilin-lilin kecil. Dan setelah itu ditiup happy birthday. Cuma itu toh. Aku ini tidak dianggap di gereja ini. Aku ini menjadi warga kelas 3. Melo. Orang-orang seperti ini tidak akan pernah menerima jamahan dari Tuhan. Karena pikirannya selalu buruk di atas setiap kebaikan Tuhan yang didapatkan di dalam hidupnya. Ini jemaat yang dikasihi Tuhan. Perempuan ini punya satu sikap hati yang luar biasa. Asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Dia memiliki iman bahwa Yesuslah sang penyembuh.
Apakah engkau memiliki iman bahwa Yesus adalah sang penyembuh dan pemulih hidupmu dan keluargamu, baik sekarang atau yang akan datang? Jikalau engkau memiliki iman yang sama, maka pemulihan itu akan terjadi. Dosamu yang merah seperti kirmisi akan diputihkan lebih putih, bahkan lebih daripada salju. Itu yang pertama. Bahwa iman bahwa Yesus adalah pemulih segala-galanya. Lalu perempuan itu menjamah jumbai jubah Tuhan Yesus. Artinya apa? Dia tahu bahwa Tuhan Yesus adalah pemegang hukum Taurat tertinggi. Kita bacakan bilangan. Coba kita baca bilangan. Bilangan 15. Bilangan 15. Ya, bilangan 15. Kalau mau tunangan bilang-bilang ya. Bilangan 15. Bilangan 15 37 ayat 41. Saya bacakan. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai punca baju mereka turun-temurun. Dan dalam jumbai-jumbai punca itu haruslah dibubuh benang ungu kebiru-biruan. Tahu nggak jumbai-jumbai itu seperti apa? Kamu pernah ngelabang rambut kamu nggak? Diuntai, lais kayak gitulah. Terus di ujung rambutnya, kamu gampang kan ilustrasinya, di ujung rambutnya itu ada benang biru yang muncul 1, 2, 3, 4. Gara-gara kamu potong di salon yang tidak ternama. Nah itu gitu ya, karena tidak rapi kan seperti itu. Nah jumbai-jumbai atau potong di salon ternama tapi kebetulan kamu sibuk main handphone sehingga potongannya nggak rapi. Nah akibatnya apa? Jumbai-jumbai rambut kamu ada dan itu warnanya biru keungu-unguan. Nah ungu berbicara tentang holiness, kekudusan. Maka jumbai itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya. Lihatlah kepada segala perintah Tuhan sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hatimu atau matamu sendiri seperti yang biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu kepada Tuhan. Orang yang tidak setia, bangsa Israel ini dicintai Tuhan. Dan bangsa Israel itu sampai sekarang mengatakan mencintai Tuhan. Tapi lucunya di dalam bilangan ini ada kalimat satir yang dibuat Tuhan. Hei bangsa Israel, katakan kepada keturunanmu, kamu harus buat jumbai-jubah. Sehingga kalau engkau melihat jumbai itu, kamu ingat ketetapan-ketetapanku. Asik kan? Luar biasa kan? Enggak, ada satunya lagi. Apabila kamu melihatnya segala perintah Tuhan sehingga kamu melakukannya dan tidak menuruti hatimu atau matamu sendiri seperti biasa yang kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu kepada Tuhan. Menuruti hati dan matamu sendiri. Ketika kita jalan-jalan di mall, ada obralan, mata kita hijau enggak? Hijau. Kita coba baju, ya baju. Sekarang saya L, dulu XL. Serius, waktu itu saya lihat baju bermerek dan size-nya M. Tergoda. Diskonnya 90%. Tergoda sekali. Saya beli baju itu. Kilaf dulu beberapa tahun yang lalu, sekarang sudah sadar. Saya beli baju itu karena menurut saya ini sangat murah, ini sangat worth it. Keinginan mata. Mata selalu berkata, aku pasti cukup. Ke kamar pas, saya coba, ternyata selisih 1-2 senti di dada saya. Gak cukup sama sekali. Lalu, pikiran saya mulai membenarkan. Nanti bisa dibuat untuk sebagai jaket. Sebentar lagi kurus saya. Sebentar lagi pasti muat saya. Anda tahu, baju itu tidak pernah terjamah sampai sekarang. Dan dijadikan
barang loaan. Ketika ada anak-anak mahasiswa, tolong kumpulkan, kami butuh pengumpulan dana. Saya sumbangkan itu. Karena sampai sekarang gak pernah cukup. Saya tidak mengalami ke M, tapi ke XL dan XXL. Itu awal saya melayani di gereja. Keinginan mata. Saya lihat, saya pasti bisa pakai. Bagus, saya lihat sekali, bagus ini bagus. Ini worth it, ini betul-betul worth it. Kapan lagi kita punya barang branded di diskon 90%? Cewek-cewek, ngaku dosa. Ketika Anda di mall, Anda melihat sesuatu yang gak pas dengan badanmu. Anda mulai berimajinasi gak? Aku akan kuruskan badan. Haleluya. Oh nanti pas nanti gereja ini adakan puasa 40 hari 40 malam, tidak makan tidak minum 24 jam, aku akan bisa pakai. Tapi seiring dengan waktu Anda tidak kunjung bisa memakainya. Harapan tinggal harapan. Anda hanya menggantung baju itu dengan berlinangan air mata, kapan bisa memakainya. Dramatisasi hanya waktu berkhotbah gitu ya. Pesan sponsornya seperti itu. Dan itu yang terjadi. Dan banyak orang yang tidak cocok. Dan seringkali tubuh manusia ada karakternya. Ada yang karakternya lurus, itu cocoknya pakai baju apa. Ada yang karakternya nggak salah, pinggulnya lebih besar, itu cocok pakai baju apa. Semua orang tahu. Tapi seringkali kita melihat bintang film Korea. Iya kan? Yang tubuhnya lurus. Sedangkan kita lusut gitu ya. Nah oleh karena itu kita mengimajinasikan baju itu cocok dengan tubuh kita. Ya. Kita pergi ke kamar ganti, ajak teman kita, follower kita. Cocok enggak? Cocok enggak? Teman kita berkata kebenaran. Enggak cocok kelihatannya. Cocok cocok kamu. Gak cocok, ini cocok gitu ya. Dan Anda beli. Dan Anda pede memakainya. Di antara semua kepedean Anda, semua mata memandang Anda, ini salah kode ini. Ini salah kode dan Anda tidak mau tahu. Itu pembahasannya keinginan mata. Ngerti? Lengan saya cukup berotot. Karena saya pernah ikut bela diri. Ya, membela diri sendiri. Itu namanya bela diri. Ya, membela diri sendiri. Saya jago di dalam membela diri sendiri kalau nggak ada lawannya. Nah, waktu saya memilih kaos suka seperti itu. Ada kaos obralan. Kaos obralan itu dingin dan bermerek. Kita suka kan yang bermerek-bermerek. Tetapi bahannya itu seperti apa ya? Mengikuti body. Nah, lengan saya besar. Saya udah pakai itu. Saya merasa saya udah pakai itu cocok ini. Cocok, enak di tubuh. Enak di tubuh, tapi nggak enak dilihat orang. Dan itu yang terjadi. Saya beli beberapa tahun yang lalu. Enak kan di tubuh, enak. Rasanya enak. Orang lihat tangan saya waktu itu berat saya sekitar 85. Tangan saya mekar gitu ya, seperti huluk gitu ya. Perut saya seperti 4 bulan. Ya kan? Dan saya jalan dengan pedenya. Orang nggak lihat merekmu. Orang lihat kamu pantas nggak pakai itu. Iya enggak? Tapi kita kalau sudah punya keinginan mata, ngomong-ngomong orang di sekitar kita, kita abaikan enggak? Kita abaikan. Ibu saya berkata, beli pakaian kok kayak gitu. Gak ngerti orang muda. Gitu ya. Gak ngerti nih, gak ngerti. Ini gak ngerti sama sekali. Ini mode. Sampai suatu saat, saya foto, ada foto saya, tapi saya segera musnahkan sampai sekarang. Itu aib terlarang di dalam hidup saya. Dan ketika foto,
Apa yang terjadi? Perut saya kelihatan dan itu cingkrang sekali. Untungnya tidak masuk ke internet karena jejak digital itu kejam. Dan akhirnya apa? Saya terkejut sekali. Ini saya. Duh, di dalam saya saya berkaca itu baik-baik aja. Saya berkaca ganteng-ganteng aja. Tetapi ketika dijadikan foto, kenapa saya geli sendiri lihatnya? Karena itu saya mengikuti keinginan mata saya dan tidak menaklukkannya kepada suara-suara di sekitar saya. Oleh karena itu bangsa Israel itu adalah bangsa yang kurang ajar. Yang bahasa Ibraninya wangpaktan. Bahasa Mandarin. Ya, bahasa Mandarinnya seperti itu, kurang ajar. Bangsa yang ngaku-ngakunya cinta Tuhan secara ibadah, tetapi sesungguhnya mengabaikan perintah-perintah Tuhan. Anda harus belajar mencintai yang Tuhan cintai. Tidak segala sesuatu yang pantas buat orang lain, itu pantas buat Anda. Saya selalu melakukan hukum-hukum itu. Saya suka dengan sebuah sepatu. Tapi sepatu itu tidak cocok buat saya. Karena kaki saya butuh sepatu kets, sepatu-sepatu yang sporty cocok. Kalau sepatu yang menciut kayak cowboy, yang saya lihat bintang film Korea, Gangnam Style pakai itu, oh itu menciut, gak bisa, jempol saya kejepit kepeluntir kayak gini. Karena Anda tahu kan depannya itu seperti segitiga yang menciut. Dan setelah pakai itu, saya punya satu dan segala saya kasihkan orang. Menyiksa sekali. Jalan itu seperti penguin gitu ya. Gak enak sekali. Cewek-cewek, Anda ketika belanja sandal, sepatu, keinginan mata atau yang pas buat Anda? Ayo, high heel. Ya, banyak cewek-cewek yang mencoba menyiksa diri dengan high heel. High heel kalau pada tempatnya nggak masalah. Semuanya high heel. Dan kalau malam nanti permohonan doa di HFH, kaki saya sering kesleo, sering kaku. Tolong doakan Pak Pendeta. Ya copot dulu high heelmu. Karena nggak perlu lah untuk merasa tinggi di hadapan orang. Pendek ya pendek lah gitu ya. Citra dirimu pendek atau tinggi nggak akan membuat kamu tidak bernilai di hadapan Tuhan. Nah oleh karena itu Tuhan mengingatkan sekali lagi di dalam bilangan bahwa ingat ya, aku buat jumbai-jumbai ini kamu supaya ingat ya bahwa kamu tidak boleh melihat dengan keinginan matamu lagi dan keinginan hatimu lagi. Ya, sekali lagi tidak menuruti matamu atau hatimu. Mata dan hati. Tunjuk kiri kananmu. Pumpung sudah mau masuk endemi sebelum pandemi lagi. Ya, pakai dua mata. Jangan lihat keinginan matamu. Sebelah keinginan mata. Nah, keinginan hati. Keinginan hati itu kan di dada ya. Tapi identik dengan perut. Keinginan hatimu. Ya, elus perutmu, keinginan hatimu. Karena hati berbicara, keinginan hati berbicara juga flesh atau kedagingan. Apakah kita akan menjadi orang yang menggenapi rencana Tuhan atau tidak? Semua pernikahan indah di hadapan Tuhan jikalau kita bertanya kepada Tuhan. Predestinasi yang salah itu dibuat oleh orang-orang yang tidak mau mengakui aku sudah salah. Tapi seringkali itu diplesetkan sedemikian rupa seakan-akan itu adalah tanggung jawab Tuhan. Aku menikahi dengan orang yang salah. Oh, jahat itu. Predestinasi itu enggak sejelek itu. Enggak seburuk itu konsepnya. Ya,
Kalau di dalam bahasa anak gaul sekarang yang nggak kayak gitu juga konsepnya Bambang, ya, yang kasihan yang namanya Bambang. Banyak kan orang yang dibilang, kok kak, kenapa setelah menikah engkau tidak cinta Tuhan? Kenapa kok istrimu jauh dari Tuhan? Kok menjauhi persekutuan orang percaya? Ya apalagi ya, ini predestinasi Tuhan. Dengan suara lembut, wajah berkaca-kaca, ini predestinasi Tuhan. Seakan-akan Tuhan itu jahat menjodohkan dia dengan seseorang yang sekarang menjadi istrinya. Itulah kadang kejahatan kita. Kita nggak bilang, I was wrong. Oke, aku mau perbaiki ini. Kita kadang nggak pernah mau bilang, aku pacaranku salah. Oke, baik, aku akan perbaiki ini. Supaya indah di hadapan Tuhan. Tuhan mau kita menjadi gentleman dan gentle girl, wise girl, ya. Gentle girl itu kan kekar ya, gentleman itu kan enggak. Kita harus bilang sama Tuhan, kamu tahu perempuan pendaraan ini, dia wise girl. Dia bilang, Tuhan, asalku jama jubahnya, aku pasti sembuh. Dia punya iman. Yang kedua, dia punya pengharapan bahwa Tuhan Yesus adalah pemegang hukum Taurat tertinggi. Dan yang ketiga, apa yang dimiliki perempuan pendaraan itu? Dia adalah seorang wise girl, perempuan bijaksana. Dia tidak menuruti mata dan hatinya dan telinganya yang berkata bahwa Tuhan Yesus dalam perjalanan menuju rumah Yairus. Jadi fokusnya Tuhan Yesus adalah ke anak Yairus. Bukan lu cuma figuran. Tapi dia wise. Dia tahu Tuhan Yesus bukan Tuhan untuk orang kaya. Tuhan Yesus adalah Tuhan untuk kita semua. Orang yang tidak pernah didengar, yang dianggap sampah, yang bagi orang itu aneh, weird. Tetapi Tuhan adalah Tuhan buat kita semua. Dan perempuan yang bijaksana ini menerima anugerah. Impanmu menyelamatkan engkau. Yesus berkata, ada kuasa yang keluar dari jubah itu. Dari situ saya sadar, banyak orang yang berdoa kepada Tuhan Yesus, tapi kuasa itu tidak pernah keluar dari Tuhan Yesus. Karena kita bukan gentleman, bukan wise girl. Satu kali saya pernah jatuh. Semua pria, kebanyakan pria jatuhnya di holiness. Saya pernah jatuh di holiness. Di lewat media-media. Awal-awal saya melayani di kampus kalau nggak salah. Saya terpuruk sekali. 3 bulan saya tidak mau khotbah. Karena itu menjadi stronghold buat saya. Saya susah lepas. Kalau kita sudah nyaman dengan hal-hal itu, kita susah sekali lepas. Tapi satu kali ada alasan-alasan pembenar. Saya sudah capek pelayanan. Ini kan dulu udah berkurang kok. Dulu tiap hari ini kan cuma sebulan jatuh sekali aja kok. Pembenaran. Sampai suatu saat suara yang lembut itu berkata, kamu tuh gak gentleman. Saya akhirnya di ruang doa saya tersungkur di hadapan Tuhan. Saya ini gak berdaya Tuhan dengan dosa itu. Taklukkan saya. Saya betul gak berdaya. Saya gak kuat Tuhan. Saya gak bisa Tuhan. Ngusir setan saya bisa, dosa itu gak bisa. Itu sudah kuat sekali berakar dalam hidup saya. Perlahan tapi pasti Tuhan bekerja di dalam hidup saya. Kenapa? Jadi gentleman dong, aku salah. Bukan karena ini, karena itu, nunjuk orang lain, nunjuk keturunannya. Ya soalnya aku ada Avon disalahin. Ya, kasihan dong. Aku ada ini soalnya gak gentleman. Tuhan, aku ini bersalah. Aku itu mau kau ubah. Aku mau Tuhan kau didik, kau bentuk Tuhan menjadi pribadi yang menyenangkan hatimu Tuhan. Aku mau Tuhan, aku betul-betul mau. Aku mau rela Tuhan. Nah, oleh karena itu di dalam Bilangan 15 Tuhan tuh selalu berkata, kamu punya jumbai doa. Dan di situ ada jumbai-jumbai, ya, jubah doa, di situ ada jumbai-jumbainya. Ingat ya, setiap kali kamu lihat itu ingat, aku tuh punya perjanjian dengan engkau.
Dan warning terakhir, jangan lihat keinginan mata atau keinginan hatimu yang sering bangsa Israel lakukan. Pemulihan Tuhan sempurna. Yes, saya percaya. Anda boleh menikahi preman sekalipun. Yes, saya percaya. Anda boleh menikahi orang-orang yang kecanduan obat terlarang. Yes, tidak apa-apa. Asal mereka bertobat. Tetapi kamu tahu pertobatan orang dari mana? Bukankah Tuhan yang memeriksa hati dan menyelidiki rahasia hati? Saya bisa berpura-pura bertobat di hadapan Anda. Sebenarnya saya penjahat yang paling besar. Tuhan yang menyelidiki hati, Tuhan yang memeriksa hati. Bertanyalah kepada Tuhan. Tuhan, sungguhkah dia sudah bertobat, Tuhan? Sungguhkah dia sungguh-sungguh sudah bertobat, Tuhan? Para pria berkata, Tuhan, sungguhkah dia sudah bertobat, Tuhan? Dia bukan jadi wanita Isabel lagi, Tuhan. Yang ngontrol hidupku, seluruh hartaku, seluruh sepatuku, seluruh bajuku, yang dikontrol semua. Itu ada loh. Ada seorang pria berkata, Pak Pendeta, pernikahan kok gini amat. Siti pakai merek apa diatur. Loh serius. Baju pakai merek apa diatur. Hidupku sudah seperti debu. Wih, pria-pria kekar kalau melankolis melebihi lagu-lagu Korea. Menyentuh dan menyayat hati. Diatur, isi dompet, pergi kemana saja, bawa uang berapa, itu juga dikontrol. Anda, saya tanya, Anda sudah tanya sama Tuhan belum? Ya sudah. Kamu bisa dengar suara Tuhan? Bisa. Sehari doa berapa kali? Gak pernah. Kurang ajar. Gitu ya. Bapak pernah saat teduh? Gak pernah. Bisa dengar suara Tuhan? Bisa. Gak maksud orang ini. Nah, saya mau tanya sekarang. Kamu bisa dengar suara Tuhan? Bisa. Ada hamba-hamba Tuhan. Saya ngelihat ada satu film India yang cukup menarik. Lucu. Film India ini mempertanyakan tentang seorang nabi palsu. Jadi dia nabi yang menyuruh untuk pembangunan rumah ibadah. Yang katanya dengar suara Tuhan dan suara Tuhan. Satu kali orang ini berkata seperti ini gitu ya. Kalau kamu dengerin suara Tuhan, tahu kan Tuhan yang suruh bangun rumah ibadah dan yang lain-lain. Tahu nggak kamu, aku sekarang bawa uang berapa? Tahu nggak nama ibu kandungku siapa? Tahu nggak nama bapak kandungku siapa? Lucu memang film itu, tapi betul. Kadang kita menyangka kita ini dekat sama Tuhan. Kita menyangka kita ini bisa dengar suara Tuhan. Tetapi sesungguhnya rekaan pikiran kita sendiri. Orang yang dekat sama Tuhan bukan keluar dari bibirnya perkataan-perkataan firman Tuhan. Tapi dari tindakannya menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tidak suka roh yang berpura-pura. Tuhan akan memakai umat yang mau dipakainya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, maukah Anda menjadi wise girl dan gentleman yang hari ini berkata, Tuhan, aku mau disembuhkan, aku mau dipulihkan, aku mau Tuhan kau pakai dalam satu level yang aku belum pernah ketahui sebelumnya. Jauhkan aku dari keinginan mataku dan keinginan hatiku Tuhan. Karena keinginan mataku selalu gagal Tuhan. Usahaku untuk membeli baju-baju selalu berakhir berantakan menjadi salah kode Tuhan. Menjadi kacau sekali Tuhan. Usahaku untuk membenarkan diri itu sudah kacau semua. Tuhan tidak butuh perbuatan baikmu. Tuhan butuh kesetiaanmu. Ketika kamu setia dan taat sama Tuhan, otomatis kamu dibenarkan sama Tuhan. Tindakanmu yang salah diproses sama Tuhan. Tuhan tidak butuh perbuatan baikmu karena perbuatan baikmu tidak menyelamatkan apapun di dalam hidupmu. Tapi ketaatanmu kepada Tuhan itu menunjukkan kerinduanmu sama Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Anda siap untuk mengalami jamahan Tuhan? Anda siap untuk mengalami kuasa Tuhan? Anda siap di covering oleh Tuhan? Anda siap
untuk mengalami semuanya, jamah jubah Tuhan Yesus. Satu, ada penundukan diri. Yang kedua, ada kerendahan hati. Yang ketiga, taat bahwa Tuhan Yesus adalah pemegang kendali hidup kita. Dan engkau akan mendapat benefit di dalamnya. Anda akan mengalami yang namanya kanap. Kanap itu sayap, covering seperti Rut dan Boaz. Anda akan mengalami yang namanya perlindungan Tuhan, kasih setia Tuhan. Orang-orang yang hatinya tertuju kepada Tuhan, dia akan dijauhkan dari banyak yang jahat. Dan orang yang berpegang teguh pada perjanjian Tuhan, hidupnya akan disebut berbahagia sampai selama-lamanya. Ikuti jalan Tuhan itu berbahagia, hidup itu cuma sementara. Anda berapa tahun sih? 18, 19, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. 30 ke 60. Banyak orang yang meninggal rata-rata di 60-70. Bayangkan, begitu fananya hidup ini. Dan kamu isi dengan keinginan mata dan keinginan hati. Aduh, menyedihkan sekali. Karena apa? Karena kita di bumi tidak menikmati anugerah Tuhan. Tetapi menikmati neraka-neraka yang kita ciptakan sendiri. Atas nama predestinasi yang kita buat sedemikian rupa. Mari kita berdoa bersama-sama, pemain musik maju ke depan. Dan kita persiapkan diri untuk perjamuan kudus. Sidang jemaat bisa bangkit berdiri. Hari ini kita percaya wanita pendarahan yang dianggap warga kelas 3 yang tidak kudus seluruh hidupnya karena pendarahannya itu. Yang disebut dengan najis selama 12 tahun. Tapi satu tindakan imannya mengubah segala sesuatu. Ia tidak mengikuti keinginan matanya. Yang berkata, Tuhan tidak mungkin mau menjamah engkau. Dia tidak mengikuti keinginan daging dan hatinya yang berkata, oh Tuhan Yesus dalam perjalanan ke rumah Yairus bukan untuk saya. Banyak orang yang sensitif di dalam hidupnya. Dia merasa Tuhan adalah milik golongan tertentu. Tuhan milik hamba Tuhan di tempat ini. Tuhan milik pengurus-pengurus di tempat ini. Anda salah. Tuhan adalah milik kita semua. Tuhan mampukan kita semua. Tuhan yang menguduskan kita semua. Tidak ada warga negara kelas 3 di hadapan Tuhan. Semuanya VVIP di hadapan Tuhan. Dan sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita datang dengan kerendahan hati. Apapun masalahmu hari ini, apapun kesesakanmu hari ini, syaratnya cuma 2. Pandang wajah Tuhan. Pandang perjanjian Tuhan. Jangan lihat keinginan mata dan keinginan hatimu. Karena keinginan mata dan keinginan hatimu akan membawa engkau ke dalam pencobaan dan dapur-dapur kesengsaraan. Keinginan hati adalah bisikan-bisikan hati yang kecil yang berkata engkau gak layak, engkau gak mampu, engkau pecundang. Engkau selama-lamanya ditakdirkan menjadi orang kelas 3. Keinginan hati juga bisa berbicara adalah gambaran-gambaran untuk memuaskan kerinduanmu dengan caramu sendiri. Kita datang sama Tuhan. Kita bergumul sama Tuhan. Apakah ini yang Tuhan mau? Kalau Tuhan mau, jangan dengarkan bisikan-bisikan sekelilingmu. Kamu pernah gagal. Kamu pernah hancur. Tidak. Tuhan akan memulihkan hidupmu. Masa depanmu penuh kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penghiburan, kekuatan. Dia adalah sumber segala sesuatu. Dan oleh karenanya dia ada. Engkau ada dan dijadikan oleh karena rencananya yang mulia. Banyak orang yang tidak berani bermimpi lagi. Karena takut salah bermimpi. Tapi hari ini Tuhan mengajarkan kepada kita. Jangan takut bermimpi. Karena perempuan pendarahan itu sebelum menjamah jubah
Tuhan Yesus. Jumbai-jumbai jubah Tuhan Yesus. Dia sudah bermimpi bahwa aku akan sembuh. Dia Tuhan. Masa depanku akan menjadi milik Tuhan. Berkat-berkat orang percaya akan terjadi di dalam kehidupanku. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Ini anak-anakmu Tuhan. Saya percaya di hidup yang sementara ini, Kau ingin memakai mereka dengan caramu Tuhan. Yang walaupun kadang sebagian dari kami menganggap pelayanan ini biasa-biasa aja. Pelayanan ini ya, kami bukan warga negara VIP kok. Salah. Sebab Tuhan melihat, Tuhan bekerja dengan tangannya. Dan Tuhan mau menjamah semua hati yang mau percaya kepadanya. Aku percaya Tuhan, aku percaya. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang. Ku tenang sebab Kau Allahku. Sekali lagi katakan, lingkupiku dengan sayap-Mu Tuhan. Lingkupiku. Jubah itu sebagai lambang sayap, covering. Kita aman di dalam perlindungan Tuhan, sahabatku. Kirana syaka Kau Allahku. di saat badai, Di saat badai bergelora, ku akan terbang ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja. Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allah. Ku tenang sebab Kau Allahku. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita persiapkan roti perjamuan dan anggur perjamuan. Saya bersuka karena Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat dan sempurna. Dia gak pernah meninggalkan kita semua. Dan sekali lagi saya mau kasih tahu, tidak ada warga negara VIP bagi Tuhan. Karena semua orang bernilai dan berharga di hadapan Tuhan. Kadang kita mendapat tuduhan dari pikiran dan hati kita sendiri bahwa kita tidak berharga dan tidak bernilai. Tapi siapa yang mau mengatakan kau tidak berharga, tidak bernilai? Kalau Tuhan berkata, kau begitu berharga dan kau begitu bernilai. Karena padamu ada janji Tuhan. Di jumbai-jumbai itu ada ketetapan-ketetapan Tuhan. Dan Tuhan sudah menetapkan langkah-langkah yang orang hidupnya yang berkenan kepadanya. Mari kita angkat roti kita di tangan kita bersama-sama. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Bukankah roti yang terpecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Dan bukankah anggur yang ada di tangan kita adalah lambang persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan. Kami percaya. Kami percaya. Kami percaya anugerah-Mu besar. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu besar buat kami semua. Kami percaya Tuhan, Kau melimpah dalam kami. Anugerah-Mu besar buat kami semua. Yarana shikirena kasando. Terima kasih Yesus. Kami percaya. Kami bersyukur. Anugerah-Mu berlimpah kasih-Mu. Semakin hari Tuhan, Semakin hari, semakin bertambah besar anugerah-Mu. sekali lagi besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu. Terima kasih atas yang kami makan melimpahkan. Berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah. Semakin hari, semakin bertambah besar anugerah. Sekali lagi besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu. Melimpah. Berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah. Semakin hari, semakin bertambah besar anugerah. Sekali lagi besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu. Berlimpah kasih-Mu. Semakin hari Semakin hari, semakin bertambah besar anugerah-Mu. besar anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu berlimpah kasih-Mu. Semakin hari Semakin hari, semakin bertambah besar anugerah-Mu. mari kita mengangkat tangan semua, menerima berkat dari Tuhan. Tuhan, Kau lihat tangan-tangan terangkat, Kau lihat pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa. Kau mengerti jernih payah mereka di dalam Engkau Tuhan. Kau saja yang memberkati mereka, melindungi mereka, memelihara mereka sampai akhirnya Tuhan. Tuhan, Kau lihat semua sidang jemaat yang ada di tempat ini. Terimalah berkat anugerah pertolongan kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah jemaat rasuli, rahmani dan rajani. Dari tangan-Mu lah Tuhan memegang kunci. Tuhan memberikan kepadamu. Pergi, jadikan semua bangsa murid Kristus. Baptis mereka atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan ketahuilah Tuhan Yesus akan menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Engkau yang percaya disertai Tuhan, kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita.